Saya manusia, saya laki-laki. Oke. Saya bisa ke anjing-anjingan, tapi saya tetap manusia karena kodratnya memang saya manusia gitu loh. Saya bisa manusia kayak anjing kelakuannya mungkin ya kan. Bukan. Nah itu kita kalau konsepnya kayak gitu, Tuhan itu bisa aja jadi seperti manusia. Nah itu Bu, konsep Tuhan jadi manusia itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia maha pencipta Bu. Detik dia tidak menjadi maha pencipta, detik dia jadi ciptaannya, itu berarti hilang kemahaannya Bu. Kenapa? Karena dia udah berhenti menjadi maha pencipta. Ibu definisi maha paham nggak? Maha itu tetap Bu. Maha besar, dia nggak pernah kecil. Maha suci, dia nggak pernah kotor. Maha Bu. Dia dengan dia bilang, dengan contoh ya dengan saya bilang saya manusia, saya nggak akan bisa jadi anjing. Sama seperti Tuhan, dengan dia bilang dia maha besar, dia nggak bisa jadi kecil. Itu dia membatasi dirinya sendiri. Detik dia jadi kecil, hilang kemahaannya. Nah, Tuhan Ibu maha besar nggak? Maha pencipta nggak? Iya. Nah, tapi ada momen di mana Ibu mengakui dia jadi kecil. Berarti dia nggak maha dong. Hilang kemahaannya. Sekarang Ibu contoh deh Bu, nih sekarang saya tanya, Ibu bikin donat. Saya bilang donat itu Ibu marah nggak? Marah lah. Itu kan. Nah, apalagi Tuhan. Dia menciptakan manusia, habis itu dia bilang manusia ini Tuhan. Marah nggak Tuhan ya? Ibu aja disamain sama donat, sama ciptaan Ibu, sama buatan Ibu aja marah. Apalagi Tuhan. Tapi kita kan jatuh dalam dosa nih dalam konsep kekristenan ya, yang diajarkan ke saya. Kita nih jatuh dalam dosa manusia tuh. Jadi tidak ada manusia yang bisa menembus manusia, karena semua manusia itu kan berdosa. Nah, itu konsep pagan Bu. Itu konsep pagan. Original sins itu, Ibu kalau pelajari dewa Zeus, begitu dia turun menjadi manusia, menjadi dewa, di keilahiannya tetap Tuhan, dia mengkawin dengan manusia dan dia punya anak namanya Perseus. Itu ada tumbal yang nanti Hades mesti menjaga dunia bawah tanah. Dalam perjanjian lama semua dari Abraham tuh kan memang ada kurban domba kan? Kurban bukan tumbal. Iya. Kurban. Nah makanya Tuhan itu kurban bukan tumbal Ibu. Tadi itu kita udah bahas itu. Yesus itu menjadi kurban, makanya orang Kristen tidak ada kurban. Kalau manusia yang dikurbanin namanya tumbal Ibu. Dari tadi sih kita udah jelasin, tumbal itu ajaran dewa Ra, dewa pagan, dewa Yunani, dewa Mesir. Itu tumbal bukan kurban. Disitulah pengawinan antara pagan dan Samawi. Tiba-tiba keluar Kristen, Samawi yang ke pagan-paganan atau pagan yang ke Samawi-Samawian. Padahal saya begitu tanya nih sama Ibu, di mana ajaran Samawinya Bu? Di ajaran Ibu, di mana ajaran Samawinya? Karena tadi kita udah telusurin semua, dari tempat Yehosua lahir, pagan. Penemunya, pagan. Isi ayatnya penyembah Zeus, pagan. Sampai Katolik-Katolik yang minum air darah itu dari dewa Osiris, pagan. Cawannya, pagan. Di mana Samawinya coba? Untuk darah yang roti sama cawan itu kan cuma simbol ketika Yesus membagi-bagi simbol murid-muridnya. Betul, simbol pagan gitu ya. Dan itu kan Yesus lakukan kan ketika dia mau makan roti terakhir kali dan minum anggur terakhir kali dengan murid-muridnya. Lakukanlah ini untuk mengenangkan akan aku, kan Yesus ngomong. Komunion kan? Makanya kan diteruskan terus sama jemaatnya gitu. Nih, yang ini kan Bu. Nih kalau saya Google komunion, cawannya ini kan? Oke, ya, betul. Sama kan? Nah, ini itu mantap sekali. Drinking blood of Osiris. Nah, nih. Meminum darah Osiris sebagai anggur, spesial Paskah lunar Osiris bagian 3. Ini memang dari dewa Osiris. Cawannya seperti ini. Minum darah Osiris, minum darah Yesus gitu kan?
Itu makanya tadi saya tanya, di mana samawinya Ibu? Coba diajar, karena Ibu menolak samawi. Ajaran samawi itu nabi-nabi di sunat, Ibu menolak. Habis itu bukankah di Alkitab juga Yesus bilang bukan sunat tidak bersunat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Iya, itu tadi balik lagi ke tadi, Bu. Itu tulisan abad keempat kan, Bu, yang tiba-tiba ngeluarin itu berbahasa Yunani, kaum pagan Helenisme, Helena. Oh gini Pak, itu itu ada setelah abad keempat, sementara Yesus ada di abad pertama. Betul. Menurut Bapak, ketika abad pertama itu, apakah Yesus tidak ngomong inilah darahku, inilah tubuhku, tidak ngomong seperti itu di abad pertama? Mestinya tidak ada. Kenapa? Karena kalau itu betul ada, berarti beliau mensupport atau menendorse pagan. Sementara dari ajaran Islam di Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa itu di abad 1 itu tauhid, Tuhannya satu, tidak kepagan-paganan. Kenapa tiba-tiba yang cerita abad keempat ini dari bahasa Greek koin, penyembah Zeus, tiba-tiba menarasikan Yehosua di abad ke-1 pagan? Itu kan agak bingung, Bu. Yang mana yang mesti dipercaya gitu loh. Tapi memang benar sih Pak, soalnya kan ketika dia disalibkan itu kan nggak ada kesalahannya, itu kan hanya karena dia mengaku anak Allah, makanya disalibkan. Iya, sama seperti Odin. Dewa-dewa sebelum ini Odin juga seperti itu, Ibu. Ibu pernah lihat Odin digantung? Nggak kenal malah. Dewa Odin itu dari Mesopotamia. Itu penggambarannya, Dewa Odin ini ada 4 abad sebelum Yehosua ya, sebelum Nabi Isa ya. Itu seperti ini, Bu. Oke. Gondrong, ditombak dadanya, dan dia berkorban sendiri. Masya Allah. Ini Odin. The Dying and Rising God Odin. Jadi kenapa tiba-tiba agama Samawi, agama nabi-nabi, yang nabinya selalu diselamatkan seperti Nabi Nuh diselamatkan, nabi-nabi diselamatkan, mestinya nabi ini diselamatkan, tiba-tiba dijadiin tumbal menebus dosa, sama seperti pagan Odin tadi, sama seperti Osiris tadi, sama seperti Mitra tadi. Berarti ini kesimpulannya Bapak simpulkan bahwasannya Yesus ini mengajarkan pagan karena dia mengaku dia anak Allah. Bukan. Yang bukan saya simpulkan, ini hipotesa menurut data ya, Bu ya. Karena saya nggak ngomongin, dari tadi saya nggak ada bernarasi loh, Bu. Oke. Yang bernarasi itu datanya. Dan datanya alhamdulillah kredibel, Ibu bisa langsung telusuri dan Ibu bisa pertanyakan sama mereka, penulis-penulisnya. Narasi saya, agama Ibu itu sumbernya dari gereja abad keempat oleh Saint Helena dan Konstantinus setelah konsili, dan tiba-tiba ada perkawinan antara Samawi dengan pagan yang sampai sekarang Ibu kerjakan. Apa itu? Perkawinan dengan pagan ini maksudnya apa ya, Pak? Tadi yang komunian, cawan, minum darah, makan roti. Itu kan bukan Samawi, Bu. Nabi-nabi mana yang mengajarkan itu? Oke, itu ada Nabi, coba Ibu kasih tahu saya deh dari nabi-nabi sebelum ini. Satu aja nabi yang minum darah Tuhan. Karena gini, dalam kekristenan itu tidak ada nabi-nabi yang melakukan itu karena kan masih mengorbankan domba. Iya, di mana nabi-nabi yang meminum darah Tuhan? Tidak ada sih meminum darah Tuhan. Nggak ada. Nabi mana yang mungkin Ibu akan keluar ke Genesis 18. Nih, saya tebak sebelum Ibu menjawab, saya akan tebak jawaban Ibu Genesis 18. Di mana digambarkan dalam Perjanjian Lama kalau Tuhan itu turun. Apa diulang, maaf? Di mana di Perjanjian Lama Tuhan itu turun menjadi malaikat atau menjadi makhluk. Musa ketika menerima itu kan dia menjadi api, bara api untuk memberikan. Bukan menjadi makhluk, menjadi makhluk.
menjadi makhluk. Yang 3 malaikat ketemu ini bukan? Ketika ketemu Abraham ngasih tahu Ya kan? Sarah akan hamil, iya. Oke, kita buka ya. Itu kan sumbernya kekristenan, itu sumbernya berarti Yahudi ya? Iya, perjanjian lama. Ya. Kita ke Sefaria, Bu. Sefaria ini bahasa Hebrew, artinya library. A living library of Torah. Ini Ibu bisa pergi sendiri nih, Sefaria. Dia ada di kitab Tanakh. Kalau nggak salah di Genesis nomor 18. Nah, di sini. Tuhan appeared to him by the terebinth and Mamre. He was sitting at the entrance that tent. Ini yang Ibu, jadi ini saya buka ya. Genesis itu bahasa Indonesianya apa sih? Sebentar. Genesis itu bahasa Indonesianya kejadian. Ya, kita buka kejadian 18 ya. Nih, kejadian 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbentin di Manere, sedang dia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, jadi dia melihat 3 orang ya, Bu ya. Iya. Salah satunya Tuhan, dua malaikat gitu ya. Nah, ya ini kan menurut kekristenan. Oke. Nah, menurut Keyahudian, ini saya langsung dari Keyahudian, ini original teksnya. Di sini dijelaskan, Bu, appeared, kemudian Tuhan menampakkan diri. Appeared ini artinya initiate communications. Saya translate. Bentar. Memulai komunikasi. Bukan nunjukin diri nongol. Dari situ aja udah beda kan? Pengartiannya kan? Oke. Nah, begitu kalau kita baca kitab, Bu, kita selalu sama rabi-rabinya. Kalau di Islam, kita dengan imam-imam kita dengan tafsirnya. Nah, ini kalau kita buka, Bu, kita buka tafsirnya dari rabi-rabinya. Ini mereka memang yang penerima wahyunya loh, Bu. Ini kita baca ya, Bu ya. And behold, 3 men. Ini 3 orang. One to announce the Sarah the birth of the son. Jadi ada satu. Jadi dari 3 orang yang turun ini, 3 orang ini, satu ini yang ngasih tahu Sarah itu akan melahirkan anak. Habis itu satu ini yang menghancurkan kota Sodom, dan satu lagi yang menyembuhkan Abraham. Mereka 3 ini apa, Bu? Angel, oke. Nah, jadi menurut Keyahudian, Bu, 3 yang datang ke Abraham ini malaikat, Bu, bukan Tuhannya langsung. Ini yang punya kitab ya, Bu ya. Tiba-tiba Ibu dengan narasi Ibu mau menuhankan Tuhan yang turun dan seterusnya, ya Bu bilang Tuhan menampakkan diri ya. Padahal yang nerima kitabnya bilang ini malaikat 3 disebutkan lagi. Satu yang memberitahu Sarah akan hamil, satu yang menghancurkan kota Sodom, satu yang menyembuhkan Abraham. Ini dari Keyahudian loh, Bu. Ibu buka aja langsung Sefaria. Ini kitab Yahudi original teks dan semuanya. Di sini ada Rashi. Ini saya belajarnya dari Keyahudian langsung. Sama seperti kalau saya baca Al-Quran. Kalau saya baca Al-Quran, contoh Al-Maidah, saya nggak paham ini maksudnya. Saya baca tafsirnya. Apa maksudnya? Sama, ini agama samawi seperti ini, Bu. Ini kitab sucinya, dilihat tafsirnya. Jadi kita bisa lebih mengerti. Agama samawi semua seperti ini, Ibu. Waduh, ini gue udah 2-3 jam di atas ini malah yang kayak begini yang diangkat. Siapa yang angkat ini? Halo. Iya, halo. Ya. Pak Dan. Halo Jibril. Halo, abangku. Bril, mau tanya. Oi. Ini abunya bangun nggak sih? Ini abu. Loh, kok mau nanya tiba-tiba turun. Jatuh. Oh, jatuh kepleset. Aku tadi dari sana kan tadi pagi. Aku susah buka itu open cam itu tadi. Kamu ada gabungkan tadi sama. Oh.
Waduh, rungkat teman-teman. Rungkat. Lagian nggak buka channel nggak ditungguin gitu. Kalau suatu hari nanti aku menjadi yang paling membosankan untuk Nah, kalau misalkan Mestinya terbukti kan ditungguin. ada di kitab mereka. Gitu loh maksudnya. Ngerti nggak Jaguar? Ngerti nggak? Ngerti tat. Ya oke, lanjut. Seruput dulu kopinya, seruput dulu. Oke tat. Oke, jelaskan lagi ya man. Yuk. Tapi maunya gini ya man. Biar sama-sama bertanggung jawab. Kita kan berbadan hukum bicara. Coba kau dulu on cam sama saya. Kau jelaskan bahwa Krishna itu sama seperti Yesus. Maunya begitu. Nah, kan aku udah bilang yang mempersamakan ini bukan saya tapi Nah, ngopi lagi. Gak usah takut ngomong. Coba dulu. Ngopi kau lagi. Kok kamu nggak paham-paham di Jaguar tadi nyobang cerita saya itu paham, Pak Ustadz. memperbandingkan. Kok ceritanya Iya. bukan sama, bukan. Kok kebetulan kok konteks narasinya bahasa si sama. Hanoman. Oke, Pak Gitu, Ustadz. Jaguar. Konteks bahasa si Hanoman bahwa Kristen itu meniru Hindu gitu loh. Makanya saya minta dia buka kamera. Jangan ngopi terus. Nah sekarang udah coba buktikan konsep itu tadi yang ditanyain Bang Nyoman itu. Konsep dasar daripada kekristenan itu sendiri. Ya, kita yang mana diskusi ini? Ini sekarang sama Hindu. Iya kan sama. Tadi kan Iya, perbandingan Oke, tadi. udah. Hanoman, Bang Hanoman, abang kok ngopi terus? ya aku dengerin kan kalau misalnya berbicara Iya, jelaskan, Bang. Gini, ada Bang. orang berbicara kita dengarkan gitu loh. Oke, Bang Hanoman, abang mau mendengarkan saya. Tuh, boleh. Coba aku jujur dari Bang Hanoman. Pandangan Bang Hanoman, kalau memang Alkitab meniru apa kitab Hindu, Bang? Weda. Apa kitabnya? Nama kitabnya? Weda. Weda. Weda ya? Iya. Oh, Weda. Apakah Alkitab dan Weda itu Alkitab meniru isi dari Weda? Coba tunjukkan dulu sama aku di situ tokoh-tokohnya. Apakah memang di dunia gitu? Tadi udah dijelaskan dari Brahma sampai Wisnu sampai Krishna. Ya ampun, kamu dari tadi nggak dengerin ya? Tadi udah dijelasin tadi tuh. Ya, iya. Gimana sih kamu? Orang tadi udah dijelasin kok. Hampir berbuih loh aku yang menjelaskannya, sumpah. Oke, Bang. Gini. Kalau Anda merujuk sama Krishna, itu si Arjuna tukang panah itu siapa? Arjuna itu anak Varta yang dimana Varta itu Arjuna itu adalah salah satu sahabatnya Krishna. Sahabatnya Krishna. Iya. Nih ya. Si Krishna ini gini Bang. Oke. Soalnya kamu kalau nggak ditengahin ngaco nih. Kamu kalau nggak ditengahin itu. Bang, Gini, Bang. agama Hindu Si ketika Krishna, menjelaskan si Krishna tokohnya, punya mereka atau jelas anaknya siapa, bapaknya siapa. Sekarang coba Paulus. Pak Ustadz, saya mau penjelasan si Hanoman ini. Begini Hanoman, coba dulu jelaskan sama aku. Kemarin saya menonton Mahabharata, itu Dewa Krishna punya adik namanya tak siapa, perempuan. Gitu. Anda kan menganggap Krishna itu sebagai Yesus. Pertanyaanku gini, sejak kapan Krishna punya adik perempuan? Sejak kapan? Itu siapa namanya ya? Coba dulu saya putar dulu film Mahabharata. Yang ada Krishna itu punya saudara. Sama Perempuan. kayak Yesus punya saudara laki-laki namanya Balarama. Balarama.
Bukan Balarama beda dengan dengan Brahma. Balarama dia adalah anak Yashoda dan Nanda Maharaj, anak kandung Nanda Maharaj gitu. Kutanya, apa Yesus punya saudara? Tidak. Yakin? Punya. Nggak baca Bible ini satu. Punya. Coba bang, itu Goblok kau. Nggak pernah baca Bible kau. Goblok kau. Ada. Mana kau? Yesus punya saudara nggak di dalam Alkitab? Ada Begini. saudaranya. Begini kawan, makanya saya jawab tadi. Lu goblok kau. Gak bisa. Yesus punya saudara. Lu cabut dulu. Lu minta maaf. Dengar dulu. Lu minta maaf dulu. Yesus punya saudara Aku kok. minta maaf, memang pernyataannya seperti itu kok. Matius 13:55. Dengerin. Bukankah ia anak Us? Diam. Aku bikin emosi. Diam kau. Matius 13:55. Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dia punya saudara, kucluk. Kau diskusi nggak baca Bible? Goblok kau. Udah cabut sono, kau nggak ngerti Bible. Kau yang cabut di sana dari mulut ke bumi. Yesus punya saudara, bro. Kau kalau Ya, goblok dia- jangan naik. Dia mau bicara sama si Oman tadi. Kau bilang tadi Yesus nggak punya saudara. Kau diam dulu. Yesus Kau diam punya dulu. saudara. Saya tidak mencampuri kau. Yesus punya saudara. Kenapa kau bilang nggak punya? Oh. Kenapa kau bilang nggak punya saudara? Dia punya saudara. Oman, Bloon kau. Jangan dia ngomong orang bloon ini man. orang belum saya berani buka kamera kok. Kau kalau kau Bukan masalah berani buka kamera, tapi isi kepalamu itu nggak ada. Kamu kau Isi kepalamu nggak ada. Lu nggak ngerti Bible mau diskusi. Yoman, saya mau diskusi sama Yoman. Nggak bisa. Kau goblok. Cabut dulu ucapanmu itu. Bilang Yesus punya saudara. Minta maaf dulu kau. Kenapa pula aku minta maaf? Yesus punya saudara atau tidak? Tidak. Kalau saya baca datanya ada apa gimana? Tunjukkan datanya. Ya, Matius 13:55. Apa baca di situ? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya bernama Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Itu saudaranya. Saudara bagaimana itu? Saudara nenekmu. Orang udah saudara kok. Gigimu baca dulu. Saudara. Saudara itu artinya apa? Saya baca. Saya lagi. Saudara kah? Satu ibu satu ayah kah? Dia Gitu loh keluar dari penjelasannya. rahim yang sama. Sebutkan dulu orang yang Bunda Maria itu nggak mengandung cuma sekali. Bunda Maria mengandung beberapa kali, kucluk. coba dulu tunjukkan datanya biar saya buka. Dasar goblok nggak punya Bible minta ditunjukin. Udah saya bacain tadi. Dasar yang- bloon lu. Iya. Makanya kalau bloon mati aja lu. Nggak punya Lu yang ilmu kau. mati dari buka bumi ini. Nggak punya ilmu kau. Kau nggak buka ilmu berani. Dia minta ditunjukin datanya. Nggak ngerti, nggak pernah baca Bible. Dasar Tunjukkan konyol. datanya. Nggak mau, saya nggak mau tunjukin gimana. Kau yang cari sendiri. Ah, kau jangan berbohong kau. Ya sudah saya baca tadi, kucluk. Matius 13:55. Kau terima otakmu kau. Matius 13:55, kucluk. Nyoman, Jangan aja ngomong, man. Ini orang bloon, man. Orang bloon dia. saya mau mengejar kau Nyoman. Kita paham ya kalau Nggak bisa, man. Jangan, man. Kasih moderator dulu. Sinyola kasih Nyoman. moderator. Nyoman, ayo kau bicara. Jangan dibiarin si Nyoman ini. Jangan dibiarin. Orang bloon kok. Nyoman, Nggak silakan bicara. apa-apa, nggak bloon. Ya, Suruh tadi kan buktikan dulu, man. Man, tanya dulu dia. dijelaskan ya. Man, suruh akui dulu kalau Yesus itu punya adik. Man, suruh akui dulu Yesus punya adik, man. Saya Man, mengejar. suruh akui dulu, man. Yesus itu punya adik. Dia bilang Yesus nggak punya adik. Akui dulu, suruh akui dulu, man. Injak dulu lehernya, man. Krishna punya saudara. Kabur kan. Injak dulu lehernya, man. Orang bodoh itu, man. Yesus punya adik, dia bilang enggak. Kurang ajar dia. Itulah kenapa ya yang menemukan persamaan Krishna dengan Yesus ini bukannya karena orang-orang Hindu, bukan, tapi orang Kristen sendiri. Pada tahun 1813 orang Kristen itu menemukan, tapi ditentang sama orang-orang gereja.
dan dinyatakan bahwa bukunya itu adalah buku yang berbahaya dan penuh ketipuan, penuh dengan kesalahan. Dulu man, katanya Yesus nggak punya saudara. Dasar nggak pernah baca Bible tapi ngotot, dikasih data tapi ngeyel. Ya sebenarnya satu lagi man sebelum saya ngopi. Tadi saya dengar juga katanya dia nggak meniru-niru. Saya baca Yohanes 1 nomor 1 pakai bahasa Bali di Bali gitu ya. Saya artiin nanti ya, Mang ya, ini bahasanya nih. Sadurung jagate puniki kawin tenang antuk idah sang yang widiasa, sang widiwasa. Ini Yohanes 1 bahasa kamu ini mana? Iya. Sang sabda sampun wenten, sang sabda punika sinarengan ring ida sang yang widiwasa. Gimana artinya itu kan? Ya, sang widiwasa itu kan bapak sebutnya itu. Gitu loh. Nah, kenapa pinjam istilah Hindu? Ya karena penyebaran Kristen itu nggak bisa kalau nggak menggunakan bahasa daerah gitu. Oh, harus nipu-nipu gitu. Iya, kalau menggunakan bahasa dari daerah tersebut kan mudah untuk masukkan Kristenan. Oh, kenapa Tuhannya Hindu? Iya Hindu. Kenapa Tuhannya Hindu yang dibawa-bawa? Mestinya kan di situ tetap namanya Yesus gitu loh, dirubah-rubah menjadi sang widiwasa. Ya karena nggak bisa kalau mau nyebutin Yesus, orang Hindu tuh nggak akan pernah percaya gitu loh. Karena harus nipu-nipu. Jadi harus nipu-nipu ya, Man. Itu juga yang terjadi kalau skala nasional berbahasa Indonesia. Sampulnya mereka ganti dari Bible menjadi Alkitab. Kata-kata Theos diganti menjadi Allah, Yesus anak Allah, Apostolos diganti menjadi Rasul. Ini kan ini kan maling, tidak punya pendirian, tidak punya rasa malu, tidak punya harga diri. Di mana-mana harus menjadi benalu. Supaya apa? Supaya mudah untuk dikelabui orang. Dasar maling. Istilah Islam lah dipakai, istilah Yahudi dipakai. Aduh, udah diam kau, diam. Kau nggak punya ilmu, nggak mau. Jijik gua dengar lu, jijik gua dengar lu. Gua jijik dengerin orang bloon. Oke, sedikit aja ya. Pengen muntah dengerin orang bloon kayak lu. Ya silakan, Man. Dikit lagi ya. Ini persamaan antara Yesus dan Krishna ya. Yesus itu kan dia mengobati orang penyakit kusta. Begitu juga dengan Krishna. Di dalam kitab Srimad Bhagavatam, dia juga dijelaskan menyembuhkan penyakit kusta. Yesus itu mengusir setan itu dan juga berdiam diri dan membangkitkan orang mati. Juga di dalam kitab Gita dan juga di dalam disebutkan dalam Srimad Bhagavatam, Krishna pun membangkitkan orang mati dan juga dia itu mengusir setan. Kalau kita lihat film Krishna ya di Antv itu dia selalu berantem dengan iblis-iblis dan setan-setan. Itu memang menjelaskan di dalam kitab Gita dan Srimad Bhagavatam. Dan juga ini yang terakhir nih, Yesus itu mati dan dibangkitkan. Dan juga begitu Krishna ketika dia mati, dia juga dibangkitkan dan menuju sorga. Krishna itu mati ketika kakinya terkena panah. Begitupun juga Yesus ketika itu kakinya dipaku. Bedanya ini karena di dalam bukunya orang Kristen ini dia mengatakan bahwa adanya modifikasi antara Hindu dengan Kristen gitu. Si Oten ini tadi mau menyerang lu, Man. Cuman dia nggak punya ilmu juga. Dia kerjanya cuma nanya doang, nggak pakai data. Yang paling menyebalkan itu katanya Yesus nggak punya saudara.
datanya berjubel, Yesus punya saudara, itu kesalahan fatal. Ditunjukin datanya, nggak mau minta maaf. Itu fatal itu diskusi itu kalau ngomong doang nggak pakai data. Artinya apa? Ini orang nggak pernah baca Bible, cuman modal apa? Modal congor doang. Itu. Ya. Kita di sini diskusi itu memaklumi orang. Kalau orang itu legowo, jujur, kalau salah minta maaf, gitu loh. Kalau dia enggak, udah sombong, blow on pula lagi. Gitu loh. Itu loh man. Ingin nyerang lu, bukan saya bela Hindu ya, tapi ingin nyerang lu, enggak dia tapi nggak punya modal. Itu memang orang-orang kayak begini tuh pengen injak-injak orang. Gitu man. Ya, tadi Bang Andi, aku nak bertanya sama Nyoman tadi. Nyoman kan agama Kristen sama Hindu kan hampir sama itunya kata aku kan. Cara-caranya, Tuhannya sama banyak gitu kan. Lah kalau masih sama ngapain aku pindah bang katanya. Mendingan di tempat agama lama aku gitu katanya Bang Andi. Ya memang aku juga konsep Trimurti kan, konsep Trimurti kan juga Hindu ada ya, man ya. Iya. Nah, Trimurti kalau Kristen itu Trinitas. Ya kurang lebih sama tuh. Ya bener katanya man, kalau masih tri-tri juga ngapain gue pindah ke sono kan gitu. Iya. Ya itu lanjut man. Ya tadi Ustaz menjelaskan bahwa Yesus tuh ada berapa saudara ya kan. Bedanya Krishna itu memang ada sebelum dia lahir dari rahimnya Devaki itu ke-8 saudaranya itu telah dibunuh. Ke-7 saudaranya telah dibunuh. Karena mengapa? Menurut ramalan bahwa anaknya Devaki akan membunuh Raja Kamsa gitu. Dan ketika dia lahir ke muka bumi gitu kan, saat dia masih balita, Raja Kamsa memerintahkan untuk membunuhnya. Begitupun juga Yesus ketika dia balita disuruh raja apa itu namanya? Yahudi ya? Herodes apa itu ya? Herodes ya. Itu mengumumkan pembunuhan terhadap bayi Yesus gitu. Jadi kan di dalam hal ini ada kesinkronitasan antara cerita Krishna dengan cerita Yesus. Tapi karena ya itu tadi kebudayaan Yunani tadi mencontek dari Hindu, adanya modifikasi dalam cerita-cerita ini gitu loh. Dan modifikasi cerita ini itu dimasukkan di dalam kitab yang ditulis oleh orang-orang mereka gitu. Jadi kalau begitu-gitu sama ya, Trimurti, Trinitas. Iya, kalau kita mau menjelaskan secara dasarnya gitu, memang sama gitu. Gitulah kenapa kalau misalnya Ustadz lihat di video atau dimanapun, Dewa Brahma itu selalu digambarkan dengan bentuk bapak-bapak atau kakek-kakek dengan jenggot warna putih. Kenapa? Karena dia itu dianggap bapak gitu. Nggak pernah ada ditemukan bahwa Dewa Brahma itu sebagai anak kecil atau sebagai orang itu remaja gitu, nggak pernah ditemukan. Mau sampai kiamat pun mencari tentang gambar Dewa Brahma itu bergambar anak kecil nggak akan bertemu. Jadi gini ya, kalau Trimurti itu adalah konsep ketuhanan dalam agama Hindu, utamanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang meyakini adanya 3 dewa tertinggi dengan 3 tugas yang berbeda, betul ya? Ya. Ya begitu juga Trinitas, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, 3 pribadi tapi 1 hakikat. Kadang ada Oten yang nggak bisa menjelaskan ini, ya dia bilang ya semuanya Tuhan. Ya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah ini juga nih ada 3 yang mempunyai kedudukan yang tertinggi, cuman tugasnya berbeda-beda. Begitu juga si Luga, begitu juga yang lain-lain semuanya, bahwa ya Bapak tugasnya lain, Yesus sudah diberi kuasa, Anak dan Roh Kudus gitu, hampir sama, ada trinya kok gitu bro. Iya, di Hindu juga kayak gitu. Brahma itu ditugaskan untuk menciptakan muka bumi, isi dan segala kehidupan. Dewa Shiva, Dewa Wisnu itu ditugaskan untuk memelihara semua yang telah diciptakan oleh Dewa Brahma. Dia lahir jadi saya baca ya, Trimurti dalam agama Hindu ya,
Trimurti meruntuhkan ketiga dewa menjadi satu bentuk dengan tiga wajah. Setiap dewa bertanggung jawab atas satu aspek penciptaan dengan Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai perusak. Iya, pelebur. Dan menggabungkan ketiga dewa dengan cara mendoktrin atau mengaburkan fakta bahwa Wisnu bukan sekedar pemelihara dan Siwa bukan sekedar perusak. Selain itu, Wisnu dan Siwa disembah secara luas di India loh ini. Jadi Wisnu dan Siwa itu disembah secara meluas di India. Nggak tahu kalau di Pulau Jawa dan Bali ya. Kalau Saya di Bali paham sih gimana. itu disembah, Brahma itu tetap disembah. Kenapa Wisnu sama Siwa? Iya, disembah. Wisnu, Brahma, Siwa di Bali dan di Jawa itu disembah. Kalau di India memang Brahma itu bukan nggak disembah, tapi memang jarang diibadah. Karena ada sejarahnya, Ustaz. Sejarahnya itu Dewa Brahma itu kan kalau sekarang itu dibagi 4 wajah ya kan, 4 kepala. Sebenarnya dalam sejarahnya Brahma itu memiliki 5 wajah, tapi wajah kelima ini menyebabkan kesombongan, menyebabkan bahwa Dewa Brahma itu merasa yang paling tertinggi, gitu. Sehingga kepala atau wajahnya ini dipotong sama Dewa Siwa menggunakan itunya atau apa itu namanya trisulanya itu. Oh jadi tiga-tiganya Brahma, Siwa, Wisnu itu tiga-tiganya disembah gitu ya? Iya, itu di Bali sama di Pulau Jawa, di Indonesia khususnya gitu kan. Iya, iya Indonesia. Dia nggak disembah, tapi dia dihormati seperti itu. Yang disembahnya Brahma. Itulah Makanya, bedanya Hindu India dengan Hindu Bali. Iya. Di Indonesia juga begitu, beda dengan Kristen di luar. Beda. Kalau Indonesia ya di Indonesia di-Islam-Islamkan sedikit supaya laku. Bapak diganti menjadi Allah, gitu ya. Yesus anak Allah, Roh Kudus. Kan gitu ya, hampir sama. Jadi sepanjang ada trinya. Kenapa ini gini, Bang? Beli Nyoman. Ya. Karena ini memang bukan ajaran para nabi. Nyoman kan udah akui bahwa ini ajaran nenek moyang leluhur. Karena nggak ada nabi berasal dari India, nggak ada nabi berasal dari Yunani yang menerima wahyu. Ini murni kebudayaan lokal yang begitu sudah berakar, kemudian dikombinasi dengan perkembangan supaya laku, gitu ya. Alhamdulillah gini Bang Man ya, alhamdulillah. Dulu Hindu merajalela, dulu Hindu aliran kepercayaan Buddha di tanah air dulu sebelum masuk Islam. Itu ya. Nah, setelah masuk Islam merdeka, artinya apa? Kerajaan-kerajaan Islam itu jaya di Nusantara waktu itu. Ya, datang Belanda memporak-poranda. Begitu. Artinya apa? Ya, ajaran-ajaran begini silakan saja, tapi mari berpikir bahwa ini bukan ajaran samawi, bukan bersumber dari para nabi. Ini ajaran-ajaran lokal gitu ya. Ya, Bang Andi, dia juga si Nyoman juga mengatakan kemarin ternyata di Weda itu sudah dinubuatkan Nabi Muhammad katanya Bang Andi. Nah, saya kira pernah berkata ada, tapi kita kan nggak perlulah ke arah-arah. Saya itu begini Bang, kayak Kidung Agung, seperti di Bible juga, seperti kau ya Musa, aku akan menaruh firman di mulutmu gitu kan. Kita ini muslim nggak perlulah ngemis-ngemis di sana, cukup di Al-Quran ada. Nabi Isa alaihissalam berkata, sesudah aku ada yang bernama Ahmad. Jadi kalau diskusi saya paling malas itu membahas bahwa ada di sana, nanti debat kusir gitu, karena kita nggak punya pegangan. Masa kita yang memaksa orang bahwa ada nubuatan Nabi kita di sana? Nggak perlulah. Nabi Muhammad juga nggak perlu dicarikan data yang lain untuk menguatkan bahwa dia Nabi. Cukup Al-Quran saja, dan beliau memang pernah nyata di muka bumi ini kok. Gitu Bang kalau menurut saya ya. Lanjut. Iya, tadi kan kita bahas tentang konsep ketuhanan yang ada di Kristen dan di Hindu gitu Bang. Kan memang ada kemiripan ya gitu kan. Nah ini kita kembali ke konsep ibadah loh Bang. Konsep ibadah itu ternyata itu memang lebih banyak di Kristen itu sama dengan di Hindu. Tapi ini aku nggak tahu kalau di Kristen kayak Ortodoks, kayak Protestan atau Anglikan. Tapi kalau di Katolik memang itu hampir sama Bang. Kita mulai bahas dengan tingkat ibadah seperti penggunaan dupa gitu Bang.
Semata aku. Jangan dulu penggunaannya, nama ibadahnya dulu. Ibadah agama Hindu itu dilakukan di pura dengan sembahyang dan pembacaan doa. Iya. Gitu ya. Ya itu dulu. Namanya apa itu? Trisandya. Nah, tersedia. Oke. Saya juga belajar itu, Bro. Silakan. Oke. Penggunaan di dalam ibadah seperti penggunaan dupa ya. Dan Trisandya itu artinya Trisandya ya dilakukan 3 kali sehari. Iya, yaitu pagi, sebentar dulu Bang. Pagi yaitu Brahma Mahurta, siang hari namanya Madhya Sewanam, dan sore hari Sadya Sewanam. Betul ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ya gitulah Bang, maksudnya konsep ibadahnya seperti itu gitu kan. Dan penggunaan aksesoris ibadah seperti menggunakan gimana gue nggak jago, ada bukunya gue baca nih. Lanjut. Oh, ada tuh bukunya toh. Ya lah Bro, masa kita ngarang. Ya. Kan kita ini perbandingan ya Bang ya, perbandingan aja nih ya. Di Katolik itu menggunakan dupa juga loh Bang. Dan di penggunaan dupa itu di Katolik itu digunakan untuk asapnya agar cepat sampai kepada Tuhan. Begitupun juga di dalam Hindu, penggunaan dupa itu agar doa kita atau mantra yang kita bacakan kepada Sang Hyang Widi itu cepat sampai menggunakan asap dari dupa. Di Hindu itu ketika kita berdoa gitu kan, itu kita menggunakan nyanyian. Gak gini loh. Kalau dupa khusus di Bali ya, harum-haruman yang dibakar untuk mengharumkan ruangan dan sebagai persembahan dalam ritual keagamaan Hindu, terutama di Bali ya. Dalam agama Hindu, dupa dibakar sebagai perwujudan unsur api dalam sembahyang. Asap dupa yang naik ke atas dan menyatu dengan angkasa melambangkan menuntun umat untuk menghidupkan api dalam diri dan menyatukan dengan Yang Widi. Iya, itu tadi aku bilang tadi Bang, mantra atau doa yang kita panjatkan agar bersatu dan sampai kepada Sang Hyang Widi. Iya, lengkap buku gue ya, cukup ya. Jadi ya kalau penjelasan buku seperti itu, penjelasan aku seperti ini, tapi intinya sama gitu loh Bang, untuk menuju Sang Hyang Widi gitu Bang. Karena bahasa yang saya gunakan tuh bukan bahasa buku gitu loh Bang. Tapi menurut Abang Nyoman yang Anda lakukan ini benar-benar sudah dalam hati itu yang benar, apa Abang masih ada sedikit keraguan Bang sebagai orang Hindu Bang? Ya, aku karena berapa kali membaca sesuatu hal yang kayak tadi bilang sama Beli Singa ya, bahwa buat Nabi Muhammad itu telah dituliskan dalam Weda, dan itu memang aku udah baca gitu kan. Itu membuat aku berpikir untuk mengkaji ulang gitu. Itulah kenapa aku datang ke Komol Islam tuh bertanya tentang Islam, lalu membandingkan gitu kan. Itulah kenapa Bang, aku kemarin ketika Abang tanya itu aku nggak mau mendiskusikan, karena takutnya ada kesalahan belum aku ketahui sehingga menyebabkan rancunya aku belajar. Bukan aku marah gitu. Jadi aku memang nggak mau diskusi, takutnya nanti kalau diskusi ada yang terasa terhujat gitu kan, seperti itu. Itulah kenapa aku belajar mempertanyakan tentang Islam, lalu aku bandingkan dengan yang aku percayai gitu. Yang jelas intinya Bro, hanya ada satu pencipta alam semesta, gitu ya. Nggak mungkin pencipta itu ada 3, nggak mungkin pencipta itu berbeda-beda begitu. Cuman ini kan karena tradisi budaya atau liturgi manusia ini loh yang membuat ini semua. Makanya kita itu diberi kebebasan untuk memilih, tapi ada akal untuk memfilter, dan diberi kitab suci sebagai ikro untuk membaca agar akal dan iman itu tidak bentrok. Islam ya begitu, sinkron antara akal dan iman. Kalau Islam itu tidak masuk akal, itu bukan berarti nggak selamat kita, karena akal itu nggak boleh rusak oleh iman.
Justru akal ini ya dicerdaskan oleh iman. Itulah Islam. Berbeda dengan orang sebelah itu ya akal ya rusak, iman yang maju. Karena tidak ada satupun orang yang sanggup bisa menjelaskan Trimurti atau Trinitas itu dengan tuntas. Makanya terpecah belah toh. Trimurtinya Hindu juga beda yang di India, Trimurtinya juga di Bali dan di Jawa juga beda. Kalau dari Bali itu udah keluar Bali beda lagi loh Bang. Saya pernah lihat Hindu yang ada di Lampung sono ya kan, Transia Bang ya, itu beda banget sama yang di Bali. Tergantung budaya setempat. Artinya ada inkulturasi gitu loh. Ya itu kan. Gitu ya. Kira-kira gitu Pak Nyoman. Hindu itu memang selalu tergantung dengan budaya gitu kan. Budaya daerah yang tempat dia berada gitu. Itulah kenapa Hindu Bali dengan Hindu India berbeda. Tapi memang berbeda dalam kultur gitu ya Bang. Tapi dalam sesembahan tetap sama gitu. Ya itulah Bang. Saya sih kita di sini Bang Nyoman silakan berpikir gitu ya. Semoga Pak Nyoman sih ya mendapat hidayah. Tapi kami nggak maksa. Kalau ya Pak Nyoman ingin stay di situ atau ingin pindah ke Kristen ya mau ke saya sih. Gitu aja. Kalau seandainya beli Nyoman, Anda ingin keluar dari Hindu, hanya dua agama yang disiapkan untuk Anda gitu ya. Islam dan Kristen, Anda pilih yang mana? Ya saya akan memilih Islam karena aku memang udah meyakini Kristen gak masuk akal. Karena yang ada di Hindu dengan yang ada di Kristen tuh hampir semuanya sama. Cuman ada polesan aja yang akan membuatnya berbeda. Alasan itu ya. Selain alasan yang agak sedikit signifikan aslinya ya itu kan karena persamaan Anda dengan Kristen konsep ketuhanannya. Terus kenapa misalnya mau memilih Islam? Apakah kan konsepnya berbeda, tauhid beda? Gimana itu kira-kira? Karena kemarin ada penjelasan dari Usamita, dari Bang Singa dan yang lain-lain itu lebih mudah dicerna dan masuk akal. Ya karena memang Islam itu kan masuk akal. Kalau nggak masuk akal ngapain gitu kan? Iya. Ya udah teman-teman, mudah-mudahan beli Nyoman ini menemukan yang terbaik lah ya. Tapi kita juga mau memaksa ya, Anda mau tetap Hindu ya monggo saja. Tapi saya lebih apresiasi Hindu, Ustaz Mitpa, saya lebih apresiasi Hindu karena Hindu itu dia tidak pernah ya menerjemahkan ya atau berkamuflase atau nyolong-nyolong atau nyuri-nyuri istilah-istilah Islam. Jadi makanya Hindu dengan Islam itu jarang debat karena masing-masing berbeda, jelas sekali perbedaannya. Berbeda dengan yang satu itu. Yang satu ini kita lagi ngomong dia juga berisik gitu kan, nggak enak kan didengar gitu. Jadi yang satu itu mereka memakai istilah Islam, memakai istilah-istilah Yahudi, di mana dia daerah berada, negara berbeda-beda. Kristen Arab beda, Kristen Indonesia beda, Kristen Eropa beda, beda-beda begitu. Tergantung daerah tujuannya gitu. Kalau Hindu enggak, ya itulah kira-kira. Ya kita, kalau saya lebih mengapresiasi Hindu karena Hindu agama silent, bukan agama dakwah, dan tidak pernah arogan, dan tidak pernah nyontek-nyontek istilah agama lain. Justru dia juga menjadi korban. Istilah-istilah Tuhannya diambil oleh Yohanes 1 tadi yang saya maksud Sang Yang Widi itu. Kenapa Yesusnya dihilangkan? Itu kira-kira bro, lanjut. Iya. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan juga masukannya yang mungkin akan menambah referensi baru dan juga pengetahuan buat saya gitu kan. Ustadz Mitpa masuk dong. Ustaz, aku sapa dulu tamu bentar. Bang Budi, Islam apa Kristen Bang Budi? Lari dia langsung. Lanjut Ustaz. Ya itu ya Bang Nyoman, kita sudah tahu fakta dan kenyataan dan salah satunya tadi yang diungkap oleh guru kita gitu ya. Mungkin itu bisa jadi bukan sekedar referensi ya gitu Bang Nyoman juga membuka pikiran Bang Nyoman gitu kan. Tentang masalah
ketuhanan gitu kan. Seperti yang kita pernah mengatakan ya Bang Nyoman, ketika kita salah pilih istri, katakanlah kita bisa cari yang lebih baik dan efeknya nggak seberapa gitu kan, hanya di dunia. Atau kita salah pilih klub, mohon maaf kita salah klub, salah pilih lurah, efeknya kita ini. Tapi ketika kita salah Tuhan gitu kan, maka dunia akhirat dan juga anak keturunan kita juga akan menerima konsekuensinya gitu kan. Gitu ya, mudah-mudahan dengan belajarnya ini Bang Nyoman, tanpa adanya paksaan baik dari pihak kami maupun dari hatinya Bang Nyoman yang benar-benar ingin ingin tahu gitu kebenaran itu seperti apa dan benar itu sendiri apa gitu, gitu Bang Nyoman. Saya sudah dapat nih menurut Anda tadi ya, ciri-cirinya gitu ya. Di apa itu ada penunggang kuda, menunggang unta gitu ya, akan menuntun semua manusia, tidak dikirim sebagai bangsa tertentu melainkan seluruh umat. Kalau di dalam Al-Quran kan rahmatan lil alamin. Kitab Weda terdiri dari 4 himpunan Samhita, yaitu Rigweda, Samaweda, Yajurweda, Atharvaveda. Dalam sejarah Hindu, Weda termasuk dalam golongan Shruti yang berarti yang didengar. Umat Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman atau Tuhan. Ya Kak, oh itu ya ciri-cirinya ya, penunggang kuda menuntun umat manusia. Emang orang-orang Hindu itu kalau mengkaji ini mengakui itu Bang? Ada yang mengakui, ada yang enggak. Oke. Ya sama aja, ada yang mengatakan itu kan apa ya namanya, itu bukan orang yang dimaksud dengan Nabi Muhammad, ada yang mengatakan itu orang yang berbeda. Karena memang menurut literaturnya Hindu itu tidak pernah bersentuhan dengan Islam, jadi bukan orang Islam yang dimaksud. Tapi ada penelitian-penelitian yang lain yang menyatakan seperti itu gitu kan. Kayak Panista Said orang India itu kan, dia menyerahkan 8 artikelnya ini gitu kan. Kalau orang kuliah tuh S2-nya tugas akhirnya itu apa namanya? Tesisnya ya. Nah, itu dia menyerahkan 8 tesisnya kepada petinggi-petinggi pendeta Hindu di India dan itu disetujui. Tapi yang namanya orang kan oknum kan ada yang menyembunyikan hal-hal ini. Jadi di dalam Al-Quran memang dijelaskan bro bahwa Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nas rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu menjadi nabi utusan Tuhan di muka bumi, menerima wahyu pertama di Gua Hira itu bukan untuk masyarakat lokal saja, berbeda dengan para nabi sebelumnya. Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel gitu ya. Jadi sekiranya orang berpikir mau memakai akal gitu ya, yang mestinya ngikut dong. Ya, tapi orang yang sombong, orang yang angkuh ya tidak mau mempergunakan akalnya, atau memang karena dia nggak mau belajar, sudah terdoktrin dari kecil begitu, nggak mau belajar. Tapi saya rasa orang yang belajar dikombinasi antara akidah lamanya dengan Al-Quran, saya yakin mereka percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh umat manusia, termasuk Anda beli Nyoman. Jadi dalam ulama itu tidak rasis, semua umat manusia. Makanya Al-Quran itu kalau dibaca gak perlu diumpet-umpetin, kalau perlu pakai tawa supaya Anda dengar gitu loh, supaya Anda dengar ini loh yang dimaksud gitu. Berbeda dengan kitab sebelah, nggak bisa dibayangin kalau ada sesuatu data kita baca dengan suara pengeras, waduh orang mana mau, geli mendengarnya gitu loh. Kalau Al-Quran enggak, panggilan ajan enggak gitu loh. Karena apa? Nabi Muhammad datang itu ingin nyelamatin Anda. Marilah bersyahadat bahwa percaya bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ajakan pondasinya dulu gitu loh. Tinggalkanlah ya lama-lama itu. Wajarlah kamu seperti itu karena Islam belum datang kepadamu. Tapi sekarang sudah datang, ayolah
Ayolah, jangan ditunda-tunda. Itu sih ajakan-ajakan, tapi tidak ada pemaksaan. Lakum dinukum waliyadin. Itu loh bang. Gak beli nyoman. Ustaz Misbah lanjut lah. Masa gue yang jadi ustaz sih? Aduh ya Allah. Lanjut guru, gak pasal. Gak apa-apa. Silakan Bang Nyoman, mungkin ada pertanyaan mungkin. Silakan Bang Nyoman. Kalau pertanyaan sih belum ada ya, belum terpikir mau bertanya apa karena udah dikeluarin itu. Tadi, ya nantilah kalau itu ada yang keluar di otak untuk dipertanyakan lagi nanti. Nyoman. Ya. Nyoman, dari penjelasan Oten kan udah didengar dari tadi ya. Kemudian dari penjelasan orang Islam sendiri, yang paling nyantol di hati yang mana, penjelasan yang mana Nyoman? Ya penjelasan pada itu teman-teman dari Muslim gitu, karena apa ya, mudah dicerna gitu, nggak berbelit-belit gitu. Karena gini yang aku tangkap, penjelasan dari Kristen sih nggak berbelit-belit ya, cuman beleng-beleng aja Nyoman. Ya jadi aku kayak gini nangkapnya sih, kalau di orang-orang Kristen itu kalau mereka menjelaskan itu siapa yang gede suaranya dia yang jadi menang gitu. Oh gitu ya. Jadi, Coba kasih pertanyaan man. Anda sebagai juri ya, Anda Hindu, ada Muslim, ada Kristen. Anda kasih pertanyaan. Coba tanya. Sederhana saja, pertanyaan anak kecil. Berapa Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Kalau umat Islam dalam 1 detik selesai. Tuhan saya tunggal satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanya Oten, Tuhanmu berapa, namanya siapa? 67 hari kurang 2 menit nggak kelar-kelar jawaban itu. Serius. 67 hari kurang 2 menit berapa itu ya? 67 hari kurang ya 67 hari kurang 2 menit, artinya ya udahlah, jangan dihitung lah, cukupkan aja lah 67 hari lah, nggak usah ada kurang 2 menitnya ya. Artinya apa? Sampai gini bro, beli Nyoman, sampai detik ini konsep ketuhanan Kristen itu belum selesai, belum final dan mengikat. Kenapa belum final dan mengikat? Buktinya Kristen itu konsep Tuhannya berbeda-beda, makanya ada denom banyak, ada Oneness, ada Tritunggal, ada Katolik, ada Unitarian, ada SSJ, macam-macam, ada subkoordinat 3 Tuhan, gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada SOP, masing-masing bebas. Kalau di Islam jelas tauhid, Al-Ikhlas jelas di sana, Qul huwallahu ahad. Sebenarnya kalau mereka ingin belajar, ada juga Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Ada juga hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Kenapa ditambahin? Nah, penambahan ini membuat menjadi apa? Menjadi buram. Akhirnya tiap hari kan diperdebatkan. Tapi alhamdulillah ada yang cepat login kok. Oh iya ya, Islam kok masuk akal ya konsep ketuhanannya. Nggak perlu mikir menjawabnya. Anak kecil bisa jawab. Nah ini kalau pendeta ditanya pertanyaan anak kecil, bingung dia menjawabnya. Tuhanmu berapa Pak Pendeta? 1. Namanya siapa Pak Pendeta? Bingung menyebut. Mau menyebut Bapak, Yesus bukan Tuhan. Mau menyebut Yesus, Bapak bukan Tuhan. Mau menyebut 3, ya nggak mungkin. Bingung kan? Jadi nggak akan kelar. 67 hari kurang 2 menit, nggak kelar-kelar, serius. Ya itu aja, beli Nyoman. Lanjut. ya. Mana Ustadz kita Ustadz minta kok diam. Beli nyobain di Pantai Kuta apa kok? Anginnya kenceng banget. Di Aku Kuta. dekat kipas angin. Dekat kipas angin aku, panas di sini. Oh, matiin dulu lah. Kirain di Kuta. Kirain beli Nyoman di Kuta. Lihat beli apa itu? Lihat beli telanjang di Kuta. Saya capek pernah di sana. Saya pulang saya beli. Ya kalau di garis pantai boleh-boleh aja kalau di Bali, tapi jangan di tengah masyarakat, nggak boleh itu. Kena sanksi adat nanti.
Saya banyak teman Malik. Nyoman itu anak kedua ketiga sorry, anak ketiga Nyoman. Ayolah bro Nyoman, beli Nyoman. Hidup ini hanya sementara begitu. Anda kan sudah mulai berpikir meninggalkan agama Hindu itu bukan berarti kamu tidak menghormati nenek moyang leluhur kamu. Justru kalau kamu memeluk Islam, kamu akan lebih meninggikan mereka. Artinya apa? Anda memasukkan ajaran-ajaran Islam ke sana agar menyelamatkan semuanya, kan begitu. Tuh, bro, beli Nyoman. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah semuanya. Barakallah. Iya, itu Bang Rohim. Iya. Si Bang, ini ada komal yang indah. Apa itu, kalau saya dengarkan mulai tadi, ini baru mencari kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan. Jadi mengikro, mencari jati diri yang sebenarnya. Hebat ini Bang, komal panjenengan Bang. Jadi di sini Insyaallah tidak ada yang merasa terponis dan diponisi. Karena kita ini kan, walaupun saya orang Islam Bang, kayak saya ini Islam keturunan, ada bapak Islam, ibu Islam, jadi saya baru Islam. Tapi karena saya ini orang berakal, maka saya mencari jati diri saya itu siapa, kenapa, dan mau pergi ke mana suatu saat. Nah, aku iki sopo, ulaupo, balik nang sopo. Aku iki sopo maksudnya apa? Saya hanya seorang superma yang dikasih roh, disempurnakan jadi manusia. Buat apa Tuhan menciptakan kita? Untuk menjalani perjalanan takdir. Setelah perjalanan takdir sudah tidak ada, maka kita akan kembali ke Sang Halik lagi. Artinya ke Yang Maha Satu. Cari wong yang wiji. Yang wiji itu sing moho siji, yang tunggal ya sing moho siji. Yang wiji wase sing moho siji, sing moho kuwasa siapa? Allah wahid, artinya Allah sing moho siji. Dibolak-balik ya tetap kelarinya ke Tuhan satu Bang, gitu loh Bang. Iya Pak De. Nah, jadi saya itu mulai tadi menyimak. Nah, kalau kita ini belajarnya hanya di satu sisi di Islam, toh kita ini kurang bijak sini, Bang, kurang bijak sini. Tapi kalau kita ini di Kristen, oh gimana cara dia itu berdakwah, di Hindu gimana dia itu cara menjalankan ibadahnya, di Buddha, di Islam. Nanti kalau semua dipelajari, nah kita ini gak jadi orang yang daun kering yang ada di tengah lapangan, tidak punya pegangan. Nah, seperti layaknya, mohon maaf ini Bang, aku ini bukan baru masuk kok malah ngecomel. Jadi aku mulai tadi mengikuti di sini Bang. Jadi sesuai sesuai pencarian. Ya Allah, ternyata Engkau lah yang Maha Satu. Karena keyakinan saya, kalau presiden saja Bang, ya presiden ada satu. Loh kalau yang presiden satu mati, negara kan ribut Bang. Kalau Tuhan itu ada dua, cara membuat dunia dan akhirat, kalau yang satu gak cocok, yang satu gak cocok, ribut terus kapan jadinya? Ini loh, saya mulai menemukan Tuhan itu Bang. Gitu loh. Jadi mulai pertama itu saya ikut-ikutan, Bapak Islam, Mak Islam, baru saya Islam. Tapi tentang Islam saya gak paham gitu loh Bang. Terus saya mencari di Hindu, saya cari di Buddha, saya cari di Kristen, saya cari. Nah, gitu. Nah, setelah itu saya menemukan itu yang Maha Satu, Maha Tunggal, yang wiji. Aslinya orang Hindu, Buddha itu meyakini Tuhan itu satu. Nah, berhubung di sana itu ada Jawa, karena kemungkinan nenek moyangnya sing moho siji, yang wiji, yang tunggal, yang wiji wase. Sing moho siji, sing moho kuwoso. Siapa kalau di Islam? Allah wahid, Allah satu, gitu loh Bang. Tadi itu yang membuat saya itu mantap di Islam itu Bang, gitu loh. Kalau kayak selama ini saya bingung, gitu loh. Bingung. Agak Islam itu apa, Hindu itu apa, Kristen itu apa, bingung saya. Walaupun saya ini dilahirkan dalam pendidikan
Tapi gak masuk ke situ gitu loh Pak. Setelah saya cari, ternyata yang dinamakan Tuhan itu satu, tidak beranak. Kalau Tuhan beranak, kalau anak-anak Tuhan minta warisan, saya dapat apa? Gitu saya Bang. Berhubung saya itu merasa Tuhan itu adil dan bijaksana, maka aku yakinnya Tuhan tidak beranak. Itu cara saya mengikro ngaji. Menungson dani ayang-ayang iso opa, iso owah, iso gerak, iso gerik atas dasar kehendak Tuhan. Artinya dalang. Kalau wayang sudah selesai ceritanya, kalau wayang dilebukan kotak jenenge tamat, kalau manusia hidup di lebono kubur jenenge mati. Sedangkan di alam kematian kita ini tidak mati Bang. Di alam roh namanya Lauh Mahfuz. Di sana kita ini tergantung di semasa hidup. Kalau hidup kita itu indah, banyak amal, banyak ibadah, insya Allah di Lauh Mahfuz itu saya itu indah. Sampai ke Mahsyar, sampai ke Siratal Mustaqim, sampai menuju surganya di mana kita dulu asal mula diciptakan sama Allah. Nah itu baru saya itu ya Allah, ternyata itu kita ini kalau belajar harus jadi orang bijak sini, jangan bijaksana dulu. Cukup Bang, udah 3 kali diulang Pak. Ya. Ya, moga-moga semoga menjadi support buat teman-teman yang lain gitu loh Bang. Oke Mbak. Ke beli nyoman gini dengerin ya. Tadi sih memang ada inti yang bisa didapat bahwa pada dasarnya itu sebenarnya manusia dari awal itu semuanya muslim. Nyoman dulu pernah menjadi muslim. Waktu Anda masih dilahirkan oleh kedua ibu Anda begitu. Sebelum Anda kena taklik hukum, belum akil balik, Anda itu muslim. Anda meninggal dalam keadaan belum kewajiban kena hukum, ya, menjalankan syariat perintah agama itu. Ya Anda dijamin, kalau di Islam ya dijamin masuk surga. Karena Anda dalam masih kertas putih bersih begitu. Tapi ya yang membuat Anda Hindu, yang membuat Anda menjadi agama yang lain ya keluarga dan lingkungan. Apa itu muslim? Muslim itu berserah diri. Islam itu adalah aturan hukumnya, perintah dan larangannya. Di sana ada nabinya yang menjelaskan. Itu ya, jadi bedanya muslim dengan Islam itu. Nah, setelah Anda dewasa, artinya udah akil balik, mimpi basah udah, itu wajib sudah Anda berislam di sana. Tapi karena lingkungan Anda ya tidak membawa Anda berislam, ya itu juga sebenarnya bukan kesalahan Anda waktu itu, karena Anda tentu nyaman dari belayan kasih sayang kedua orang tua yang beragama Hindu tentunya. Tapi kalau sudah dewasa, sudah punya akal berpikir, tentu Anda punya juga hak untuk mencari yang terbaik, karena hidup ini cuma sekali. Itu loh Bro Nyoman, artinya Anda pernah menjadi muslim, tapi sekarang Anda menjadi Hindu. Ya silakan, kalau mau kembali lagi menjadi muslim, ya silakan berserah diri kepada Allah. Ya kalau enggak, ya masing-masing orang bertanggung jawab. Karena ini kita kan diberi akal, diberi kebebasan. Ya kebebasan inilah kadang-kadang membuat akal-akalan gitu. Itu sih Bro Nyoman, mudah-mudahan teredukasi, kembalilah ke muslim. Saya itu nggak pernah mengatakan orang jadi mualaf lah, nggak. Kembali ke Islam, kembali jadi muslim dulu. Kenapa? Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sama halnya hari ini juga Anda itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Cuman plusnya nih, dosa-dosa Anda itu dihapus bersih seperti bayi yang baru lahir. Plusnya amal-amal ibadah atau amal-amal baik yang pernah Anda perbuat itu ke bawah. Jadi kalau ada orang, teman-teman sebangsa dan setanah air, seakidah, kalau kita mendengarkan orang bersyahadat ya, kita itu cemburu loh. Kenapa? Mereka ini kalau hari ini dia bersyahadat terus dipanggil, Masya Allah, jannah tempatnya. Nah, kita ini muslim dari lahir, tentu masih banyak coretan-coretan yang perlu kita bersihkan dulu sebelum kita menghadapi alam maut. Nah, saatnya sekarang mari berbagi
Bagi yang pernah bersalah ya segera istighfar, jangan diulangi lagi, supaya kita nanti meninggal ya mayat kita itu ringan diantar ke kuburan dan dijemput oleh penjaga kubur nanti. Ya man rabbuka, apa jawabnya, kan gitu, dan seterusnya ya teman-teman. Beli Nyoman ya kembalilah ke Islam sebagaimana Anda waktu dilahirkan. Itu sih saran saya. Tapi lakum dinukum waliyadin, nggak ada pemaksaan, ini hanya dakwah Islam ya begitu. Islam memang harus didakwakan dengan cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tidak ada pemaksaan di sana. Itu Ustaz Nitbah, lanjut. Iya. Iya. Ya Allah. Lanjut. Ini Bang apa ini namanya? Bang Pelo Islam Kristen Bang. Selamat siang. Bang Pelo. Bang Pelo. Ya lanjut Ustaz. Iya, jadi apa namanya? Kalau di dalam syariat Islam itu, keyakinan agama Islam itu Bang Nyoman ya, itu sesuai dengan firman Allah gitu ya, bahwasanya wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Jadi amalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu orang-orang kafir tersebut, itu amalannya seperti debu yang dihempas angin kencang gitu. Jadi tidak ada artinya sama sekali perbuatan baiknya, perbuatan bijaknya gitu. Tapi ketika mereka mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum dia itu mengucapkan kalimat istighfar sudah diampuni dosa-dosanya, dan amalan yang tadinya sia-sia itu dijadikan kebaikan. Itu di dalam Islam Bang Nyoman. Jadi ketika mereka kafir itu kan amalan mereka seperti debu, itu kan perumpamanya seperti debu dihempas angin yang begitu kencang. Tetapi ketika mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, diampuni dosanya dan dikembalikan amal baik-baik tersebut. Yang sewaktu kafir pun kan ada mungkin Bang Nyoman pernah membantu orang, dikembalikan lagi amal baiknya tersebut. Itu Bang Nyoman di antara keistimewaan orang mu'alaf. Jadi mu'alaf itu dari bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya itu menjadi objek, hatinya hati yang dilunakkan, orang yang dilunakkan hatinya, itu mu'alaf itu artinya. Ya, Alagan, selamat siang. Islam apa Kristen? Kristen. Ya, silakan Bang Andi. Apa? Alagan Kristen Bang Andi. Ya kalau dia mau nanya misalnya apa? Gak apa-apa, suruh nanya aja. Iya, mau ditanya apa mau diskusi Bang? Mau bertanya apa mau diskusi ini? Oh, mau nanya. Ya, silakan. Ada nggak keselamatan di Islam itu? Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang enggak. Jadi Nabi menjamin semua umatnya masuk surga. Oke, kalau Nabi sudah menjamin, apakah nabinya sudah selamat? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Ada dalil? Ada dalilnya? Barusan saya baca dalil itu Ustaz Ridwan tadi. Enggak, yang saya maksud, ada nggak dalilnya Muhammad sudah selamat? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dalil. Semua yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Gini loh, yang literally loh. Ini ada dalil gak? Gimana sih? Lah. Ini kamu bertanya, saya baca dalil, kamu nggak percaya, gimana sih kamu? Di surah berapa itu? Di surah berapa Muhammad sudah selamat? Nabi Muhammad SAW itu Nabi, katalah Nabi. Ya, surah berapa itu? Inilah Kristen ini dikasih kesempatan bertanya, kita menjawab, dia nggak terima. Bukan nggak terima loh, saya minta dalil yang tersurat.
Lebih baik kok dibawa. Saya malas diskusi sama orang, kita jelasin nggak ngerti. Nabi Muhammad SAW itu dijamin, gitu loh. Semua para nabi itu dijamin, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Sekarang udah bilang tadi, jelas dalilnya itu loh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau orang meninggal seperti itu, kita ini semua berasal dari Allah, kembali kepadanya. Ya Nabi dijamin, Nabi Muhammad kekasih Allah. Itu loh. Ini kan jawaban umum yang saya kasih, karena saya kan bukan ustadz. Ini jawaban umum, masa nggak ngerti-ngerti sih? Nggak ngerti-ngerti gitu loh dikasih tahu. Coba teman-teman muslim, jawaban saya salah nggak tuh? Nggak salah bang, nggak salah. Semua nabi itu kekasih Allah gitu loh, kembali kepadanya. Nah kalau ingin semua umat manusia ini kembali ke sisi Allah begitu ya, ikuti perintah, jauhi larangannya gitu loh. Itu jawaban umum yang saya kasih. Saya nggak kasih ilmu pesantren. Kenapa saya nggak kasih ilmu pesantren? Karena saya ini akademik, gitu ya. Kenapa sih kalau kita menjawab kayak gitu? Mana? Itu udah dikasih dalil, tapi dia minta dalil gimana coba? Artinya apa? Dia nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Nah, kalau saya kick balik, satu-satunya Tuhan yang nggak selamat mati terkutuk di tiang salib hanya Tuhan kamu. Gimana itu kalau udah begitu saya tabok balik? Satu-satunya agama yang ada di dunia ini, yaitu agama Anda yang barusan ini, yaitu Kristen, agama Anda, Tuhan Anda itu mati terkutuk di tiang salib. Masih maukah Anda memakai akal mengimani Tuhan yang pernah mati? Masih mau? Dan saya yakin orang yang diserupakan sebagaimana Nisa 157, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, dan yang disalib adalah yang diserupakan. Saya jamin pilihan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala penggantinya Nabi Isa, inilah orang yang paling laknat, orang fasik yang memang harus wajib mendapat hukuman, karena Allah Maha tahu memberi hukuman. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, mereka berselisih paham. Inilah orang yang paling merugi, dan inilah yang diambil sebagai Tuhan orang lain tadi ini. Diberi nama di luar daripada nama asli, namanya anaknya Maria. Anaknya Maria Yesua Masya yang mati di tiang salib, Yesus. Mana mau anaknya Maria, mana mau Maria diganti nama anaknya, sebagaimana bahasa Yunaninya gitu. Yang diserupakan di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Al-Quran itu menjelaskan hanya pokok-pokok saja. Intinya di sana adalah Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Kita tidak diminta untuk membuktikan siapa nabi yang disalib, karena Al-Quran tidak menyebutkan. Begitu ya. Nah, di Bible-mu jelas ditulis yang disalib siapa? Yesus. Yesus siapa? Ya bintang timur. Bukan anak Maria. Anak Maria bukan namanya Yesus coy. Anak Maria namanya Yesua Mesia, atau bahasa Ibrani-nya, bahasa Arabnya Iso, bahasa ke Arab-Arabannya ya Isa Al-Masih. Kok berganti Yesus? Nah itu kira-kira gitu ya. Jadi kalau dijawab ya ngerti lah, karena tidak mungkin kita menjawab bukan dalil. Makanya semua umat Islam meninggal itu ya ini bahasanya. Kita berasal dari Sang Pencipta, kembali kepadanya, tentu melalui perjalanan panjang. Kalau para nabi itu tidak dihisap, Nabi Muhammad SAW tidak, karena maksum, tidak punya dosa. Para nabi itu maksum, tidak punya dosa, termasuk Nabi Isa alaihissalam, tidak melalui perjalanan ujian di sana langsung. Tapi memang perlu akal sih mencerna ini. Makanya saya kalau bahasa itu bahasa umum. Ini aja bahasa umum, bagaimana kalau bahasa pesantren gitu loh. Tambah kacau nanti. Tapi kalau mereka ini menyerang, aslinya menyerang, yang penting ngomong dah. Belakang persoalan malu nggak malu, bodo amat kan gitu. Mereka diskusinya.
Itu kira-kira bos. Jadi lebih orang kayak gini ya percuma lah. Lanjut. Iya. Nyoman, silakan bertanya sepuasnya kepada Ustadz dan kepada Bang Andi ya, mengenai penasaran kamu tentang Islam. Nggak apa-apa, bertanya aja, nggak apa-apa. Di sini terbuka untuk bertanya ya. Lanjut. Terima kasih sebelumnya ya Bang ya. Bukannya aku nggak mau bertanya, tapi karena aku masih di tempat kerja dan ada pelanggan yang datang, jadi saya harus melayani pelanggan dulu gitu. Jadi saya izin turun dulu sebentar. Oke, siap. Oh iya, Bang Joman. Siap. Siap terlalu, Bang Joman. Termasuk hukum jual beli itu hanya adanya di Islam. Selain dari ajaran Islam, nggak ada agama apapun membahas tentang hukum jual beli. Jadi Anda kalau jujur dalam berinteraksi, berdagang itu ya itu ajaran Islam. Nggak boleh ngurang timbangan, harus jujur. Untung itu tidak boleh berlebihan, dan keuntungan harus dibagi kepada yang berhak menerimanya. Itu ajaran Islam. Jadi sebenarnya praktek kehidupan sehari-hari orang berbangsa dan bernegara itu nggak jauh dari ajaran Islam. Dan makanya di dalam Al-Quran disebutkan nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Nikmat itu sudah Anda rasakan begitu. Nikmat hidup, nikmat mata melihat, nikmat mulut bisa bicara, semua nikmat. Diberi akal. Persoalannya diberi juga hawa nafsu, kebebasan. Di sanalah fungsinya iblis. Man, kamu Hindu aja, jangan ke Islam. Tapi dalam hatimu, saya pengen ke Islam. Kata iblis, enggak, stay aja di situ. Karena memang iblis ini untuk menggoda manusia. Gitu loh. Makanya orang yang bertakwa, sholat 5 kali sehari itu iblis ogah mendekat. Kafir juga itu iblis udah puas. Fir, kamu sudah saya berhasil kafirkan, kamu kerjalah jadi kafir. Aku cari mangsa yang lain, kata iblis. Jadi kafir itu lebih rendah derajatnya daripada iblis. Iblis itu masih menyembah kepada sang pencipta. Kalau kafir sama sekali enggak. Ini memang kerjaan iblis. Hati-hati man dalam berdagang ya, jangan sampai dipengaruhi oleh iblis. Yang nggak boleh curang. Itulah ajaran Islam. Makasih gitu ya. Makasih. Ya, pamit ya semuanya, punten. Iya Nyoman, siap. Ya, yang mau naik silakan ajukan permintaan naik ya. Yang mau berdiskusi tapi bawa data, jangan hanya congor aja ya. Mana nih oten-oten? Tapi kayaknya nggak ada yang berani naik nih. Gimana nih Ten? Oke teman-teman, sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Kalau sekiranya saya menjawab kurang lengkap, saya bukan anak dari pesantren, saya hanya akademik ya, bahasa umum ya. Kalau jawaban saya kurang berkenan, mohon maaf. Saya masih tetap butuh koreksi di like, komen, dan ya komentarnya aja lah, untuk tentu kritik yang membangun. Terima kasih buat semuanya, maaf atas segala hilap. Sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.